Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kita tahu, suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan rezeki dia, sesuai dengan kondisi keuangan dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan yang dia miliki dari hartanya. Yang disempitkan rezekinya, ya sudah dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Tadi di awal disebutkan kalau suami ini pelit, mungkin bahasanya seperti itu ya. Ketika disebutkan tadi istrinya minta, dikatakan nggak ada duit, padahal ternyata dia ada duit sebenarnya. Kalau keperluan yang diminta istri itu merupakan kebutuhan pokok untuk keluarganya, maka istri boleh ngambil dari suaminya. Makanya anak-anak nih sekolah pakai handphone sekarang. Udah harus ada handphone gitu loh. Suami mengatakan nggak ada duit. Padahal ternyata dia ada. Maka di sini boleh istri mengambil uangnya suami tanpa sepengetahuan suami. Bagi dikatakan duitnya dia itu banyak sebenarnya, diambil sedikit dia nggak akan tahu duitnya diambil gitu. Maka apabila sang istri mengambil duitnya suami yang pelit, yang bakhil untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk biaya kehidupan, insya Allah nggak ada masalah. Sebagaimana hadis Hind binti Utbah ya, istrinya Abu Sufyan ketika mengatakan kepada Nabi SAW, Abu Sufyan itu orangnya bakhil. Kaya Abu Sufyan, tapi bakhil. La yu'tini ma yakfini. Dia itu nggak ngasih yang cukup. Yang dia berikan itu nggak cukup buat keluarga itu. Boleh nggak aku ambil? Maksudnya untuk biaya hidup gitu. Kata Nabi SAW, khudhi bil ma'ruf. Ambil dengan cara yang baik. Ambil dengan cara yang baik. Tapi kalau suami ternyata sudah memenuhi kebutuhannya dan telah melaksanakan kewajibannya, maka nggak ada masalah dia menyimpan duit dia. Duit itu milik dia. Dan nanti kalau dia mati baru jadi warisan istri, jadi warisan anak-anaknya. Tapi selama dia hidup itu milik dia. Makanya mungkin dia punya cita-cita. Mungkin dia kepingin membangun masjid. Engkau berbaik sangka sama dia, nabung itu karena dia ingin bangun masjid. Mungkin dia mau sedekah buat orang tuanya. Dia ingin membangun pesantren atau apa. Kalau sang suami sudah memenuhi kebutuhan istrinya, bahkan lebih umpamanya, maka istri nggak punya hak di harta itu. Dan biarin dia nyimpen duit itu milik dia. Kecuali tadi suami tidak melaksanakan kewajiban. Engkau menikahi seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini buat para suami yang sudah lama nikah, yang sudah lama bahkan sudah menjadi bapak. Ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Gimana kalau kita benci sama istri kita? Gimana kalau kita melihat ada kekurangan-kekurangan dia, ada sikap-sikap dan karakter dia yang kita tidak sukai? Ceraikan dia, pulangkan dia kepada orang tuanya? Lah. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sabar. Engkau jangan sok suci, jangan sok sempurna. Sabar. Boleh jadi yang engkau benci, di balik itu ada banyak kebaikan. Maka seorang laki-laki diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan pasangannya, bukan kepada kekurangannya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat kepada kekurangan, kita nggak akan kumpul di tempat ini. Kita nggak akan pernah punya kawan dalam hidup.
Tapi karena kita melihat kepada sisi positif kawan kita, maka kita bisa terus bersama. Bagaimana dengan pasangan hidup kita? La yafraq mu'minun mu'min. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sampai seorang lelaki yang beriman membenci, memusuhi istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan, kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, radiya minha akhar, dia ridha dengan perilaku yang lainnya. Ana yakin Himawan sudah melihat hal itu, dan dia wajib mempraktekkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW ketika menyebutkan, mau nggak kalian aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Siapa mereka? Maka beliau menyebutkan, kullu waludin wadudin a'ud. Dia adalah wanita yang penyayang, pengasih. Yang dia membawa tuh kriteria 4 tadi yang disebutkan. Dengan cinta dan kasih sayang. Walud, dia banyak anaknya. Dia mau punya anak banyak. Untuk memperbanyak umatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, a'ud. Dia suka kembali. Suka kembali kepada suami. Kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia yang dizalimi sama suaminya. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia akan datang, dia cari suaminya. Kemudian dia akan pegang tangan suaminya. Lalu dia mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tard. Katakan, aku nggak akan menjamkan mataku sampai engkau ridha sama aku. Maafkan. Minta maaf. Nggak bisa umpamanya engkau tulis surat pakai spidol yang besar, tempelkan di depan pintu yang suami akan baca. Minta maafmu. Tempelkan di ruang tamu. Tempelkan di kamarnya. Tempelkan di mana dia mau ambil sepatu. Tempelkan semua di rumah itu. Sehingga dia tahu bahwa engkau benar-benar ingin kembali kepada dia. Dan kau minta maaf sama